Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan annahu qala wa zauna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami semua para sahabat pernah berjuang bersama Rasulullah, dalam hal ini berperang. Famarorna bisya'bin fihi uyainatun thayyibatul ma'. Ada yang membaca tibatul ma'. Kata Abu Hurairah, dulu kami pernah ketika berjuang mau menghadapi musuh, kemudian kami melewati Syi'ib. Syi'ib itu lereng gunung di Makkah, Madinah itu kan daerahnya memang begitu. Ada celah-celah di antara dua gunung, itu namanya Syi'ib. Kalau bahasa kita Syi'ib itu diterjemah gang. Dan lewat gang-gang ya. Dulu itu lewat lereng-lereng gunung. Kemudian fihi uyainatun tibatul ma'. Ternyata di lereng gunung itu ada sumber air yang sangat jernih, terus tawar. Faqala wahidun minal qaumi. Kemudian salah seorang dari rombongan itu ada yang mengatakan, lawi tazaltun nasa fi hadha syi'bi. Mengatakan tapi di dalam hati, seandainya saya tinggal di sini sendirian mungkin enak, udaranya sejuk, sumber airnya bagus. Tapi kemudian walan af'ala dzalika, tapi saya tidak lakukan itu hatta adzkurahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebelum saya sampaikan kepada Rasul. Jadi ada salah seorang sahabat melihat suasana yang begitu sejuk, damai, punya pikiran, saya tinggal di sini paling enak ya. Udaranya sejuk, sumbernya lancar, airnya jernih. Cuma itu dalam pikiran saja, kata sahabat. Saya nanti akan lapor kepada Rasul, kalau diizinkan saya akan tinggal di situ. Kemudian faqala sallallahu alaihi wasallam, akhirnya itu disampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan la taf'al, jangan kamu lakukan itu. Fa inna muqama ahadikum fi sabilillah, karena sesungguhnya peranmu di dalam memperjuangkan agama Allah itu khairun min sholatihi. Di siapapun di antara kalian, muqama ahadikum itu siapapun di antara kalian ya, yang berperan di dalam memperjuangkan agama Allah, itu nilainya khairun, lebih baik min sholatihi, dibanding sholatnya fi ahlihi, bersama keluarganya, sittina aman, selama 60 tahun. Jadi istilah Rasul muqama ahadikum fisabilillah. Orang itu kalau mau berpartisipasi, berperan, melibatkan diri dalam memperjuangkan agama Allah, itu pahalanya luar biasa. Dibanding sholat jamaah bersama keluarganya di rumah 60 tahun, itu lebih baik melibatkan diri dalam urusan-urusan sabilillah. Sabilillah itu ya kalau dulu perang, sekarang mempertahankan dan melestarikan ajaran Allah. Maka penting ya, bergabung dalam kegiatan-kegiatan yang di situ sifatnya
melestarikan ajaran Islam. Jadi istilahnya Rasul itu bergabung saja, berpartisipasi. Walaupun tidak maksimal itu sudah lebih baik. Bahkan Rasul mengatakan, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bukankah kalian senang jika Allah mengampuni kalian, wa tadkhulunal jannata, dan kemudian kalian dimasukkan surga oleh Allah. Karena itu ughzu fi sabilillah, teruslah kalian berusaha mempertahankan agama Allah. Fa innahu man qatala fi sabilillah, karena sesungguhnya orang yang mau terlibat di dalam sabilillah, fuwaqona qatin, ibaratnya sebentar saja. Fuwaqona qatin itu selama orang yang memeras susu unta, adkhalahul jannata, maka dia pasti akan dimasukkan surga oleh Allah. Jadi artinya melibatkan diri dalam memperjuangkan agama Allah itu tidak harus terus menerus, tapi kalau ada apa-apa berkaitan dengan agama mau terlibat. Dan itu menjadi penting karena semakin banyak yang terlibat, itu semakin menunjang wibawahnya umat Islam. Makanya orang bergabung dalam agama itu ya perannya beda-beda. Tidak harus sama. Sehingga kita tidak boleh menilai orang Islam, misalnya ada Islam tapi nggak mau sholat, nggak mau atau mungkin kita nggak tahu, itu nggak usah dipersoalkan, karena urusan sholat itu kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Tugas kita kalau sempat dan kenal baik ya diingatkan saja dengan cara yang baik. Sampai kok sekali-sekali kalau jamaah apa orang ben rame masjidnya biar kelihatan banyak, ya sekedar saja. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Walaupun kadang-kadang ya ngetokno Islam itu hanya pada event-event tertentu. Misalnya pas ada peringatan Hari Besar Islam, nggak pernah ke masjid, nggak pernah kelihatan sholat. Misalnya terus wayahe ono mulutan datang, itu alhamdulillah, karena dia mau melibatkan diri, ya, menampakkan bahwa dia itu orang Islam. Nanti ada kayak kemarin misalnya korbanan, ya tidak apa-apa, nggak pernah ke masjid pas ono korban teko, berarti kan dia peduli terhadap Islam. Dan ketika orang melihat, ya, itu terus kelihatan guyub, oh ternyata wong Islamnya akeh ya nek kene. Itu membuat wibawa umat Islam itu menjadi meningkat. Jadi kita ini di Indonesia ini untung, banyak umat Islam, mayoritas. Urusan ana sing gak salat, ana sing seneng mendem, ana sing seneng judi. Iku wis gak urusan, pokoke ngaku Islam. Lah manfaatnya apa? Manfaatnya itu meningkatkan wibawa umat Islam. Minimal kalau ada apa-apa berkaitan dengan Islam, itu tidak rame-rame ku gelem, karena merasa Islam, walaupun belum sholat misalnya.
Misalnya ada kejahatan mengganggu umat Islam, dijak, ayo iki ono ngene, bangkit. Nah kalau umat Islam minoritas itu akan dikuyo-kuyo istilahnya. Maka di negara-negara lain yang kalau yang berkuasa itu orang kafir, ya umat Islam itu di Pulau Soro betul. Tapi kalau jumlahnya banyak, orang kan takut ya. Walaupun belum militan ya. Jadi kita bersyukur hidup di negara yang mayoritas muslim, walaupun ya Islami itu gak jelas ya. Tapi ini di sensus itu KTP-nya banyak yang Islam. Jadi bersyukur, ono apa-apa itu gampang koordinasinya. Makanya perlu bergabung dalam sebuah komunitas. Ya wujudnya bisa apa saja. Bisa organisasi keagamaan. Misalnya di kita itu ada Muhammadiyah, ada NU, ada Al-Irsyad, ada lagi apa namanya, ya, termasuk LDII dan lain sebagainya. Pokoknya ngaku Islam. Lah itu manfaatnya. Kalau ada apa-apa itu gampang koordinasinya. Termasuk perkumpulan-perkumpulan kecil. Dalam wujud misalnya ada Jam'iyah Yasin Tahlil, ada Jam'iyah Pengajian, ada Jam'iyah Yasinan, ada Jam'iyah apa itu Thariqat, ada jamaah masjid. Itu kalau ada apa-apa gampang koordinasinya. Butuh ngumpulkan umat Islam itu gampang. Hubungi jamaah Masjid An-Nur, Masjid At-Tauhid, Masjid Muayyad, Masjid Baitul Hamid, Jam'iyah Yasin, RT berapa, Jam'iyah Tahlil. Itu manfaatnya keterlibatan kita dalam memperjuangkan Islam itu, kata Rasulullah, nilainya sangat besar. Makanya terus dengan perkembangan zaman sekarang bermacam-macam modelnya Islam ya. Itu ya zamannya seperti ini. Kita jangan keburu menuduh ya. Itu Islam capopo ya. Jadi perhatikan dulu ya. Nah, nanti kewajiban kita ya, memberikan wawasan, dan itu tidak bisa individu. Makanya diperlukan organisasi itu begitu. Misalnya banyak orang alim, kiai banyak, tapi tidak bergabung dalam sebuah organisasi, itu dalam berjuang nggak ngefek. Tapi kalau sudah atas nama, misalnya NU bertindak, Muhammadiyah bertindak, Persis bertindak, itu karena atas nama lembaga, punya kekuatan melebihi kekuatan individu. Sehingga Rasulullah katakan, tidak boleh, jangan kamu menyendiri. Jadi Rasul bilang, la taf'al, jangan lakukan itu karena posisimu di dalam ikut terlibat memperjuangkan sabilillah itu pahalanya luar biasa. Sabilillah itu sekarang diartikan mempertahankan dan melestarikan ajaran Allah.